Selamat pagi anak-anak di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur kita bertemu kembali di kebaktian online sekolah minggu hari ini 15 November 2020. Hari ini kita akan belajar cara hidup kita yang memberikan manfaat atau pengaruh bagi orang lain. Kalau gitu kita persiapkan diri kita ya, sungguh-sungguh ya, supaya kita bisa mengerti dan kita bisa menjalankan firman Tuhan. Lalu berharap anak-anak udah siap ya, nggak tidur-tiduran, udah bawa Alkitab di samping kita dan mempersiapkan uang persembahan. Oke? Ya, yuk kita mau nyanyi ya. Anak-anak semuanya, mari kita bersukaria dan nanti kita lanjutkan dengan Mars Sekolah Minggu. Yuk, siap-siap. Kita bertepuk tangan ya. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Sekali lagi, mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, mulia kamu sepanjang hidup. Sekali lagi, sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, mulia kamu sepanjang hidup. Anak-anak, Lause mau ngajak kalian semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa sebelum ibadah kita lanjutkan, oke? Yuk kita mau berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur sekali karena kami bisa berkumpul bersama di ibadah online hari ini. Tuhan, ajarkan kami untuk fokus, duduk diam, dan Roh Kudus yang memimpin kami, menemani kami dari awal sampai akhirnya. Kiranya nama Tuhan yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Lause pengen banget nih cerita. Lause nih pernah menjadi seorang anak kecil seperti kalian. Pernah merasakan jadi anak-anak. Walau hidup Lause sederhana, tapi Lause bisa main, bersekolah, suka dikasih jajan sama papa mama, atau dimanja juga sama papa mama. Kadang juga dimarahin sama papa mama, karena kita kayak Lause nih juga nakal dulu ya waktu masih kecil dan gak mau turut. Jadi kadang suka dijewer nih kupingnya. Nah, ketika Lause bertemu Tuhan Yesus sebagai Allah dan Tuhan Lause, itulah yang merubah Lause dari yang hidupnya penuh dosa ya, dan akhirnya diselamatkan dari dosa dan mau menjadi murid Yesus yang sejati. Kita nyanyikan 2 lagu bersamaan yang menceritakan bagaimana sih kasih Yesus itu, dan hanya Dia satu-satunya yang menolong Lause, dan pasti anak-anak semua nih yang dari kecil ini Tuhan Yesus itu tolong. Karena Tuhan Yesus dari dulu dan sekarang itu sama, tidak berubah. Yuk kita nyanyikan. Bertambah-tambah dalam
sekali lagi. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Sekali lagi ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Anak-anak di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bertemakan all around us, sekitar kita gitu ya. Kita siapkan posisi kita, duduk, cari tempat duduk yang enak, fokus, dengar sungguh-sungguh, menempatkan Tuhan sebagai satu-satunya dalam pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya, untuk kita mendengarkan pimpinan Tuhan juga. Kita nyanyikan Penuhkan Bejadamu. Kita latihan ya, mungkin ada anak-anak yang belum pernah mendengar, kita nyanyikan bersama-sama dengan sikap hormat. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk ubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu, firman-Mu yang kuasa untuk ubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Anak-anak, ketemu lagi sama Lause Lucy. Tadi pada hebat-hebat ya, sudah menyanyi bersama-sama dan sudah memuji Tuhan. Nah, setelah kita sudah memuji Tuhan, sekarang sama Lause Lucy kita mau ngapain? Iya, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mohon Tuhan pimpin kita, supaya setiap kita bisa mengerti apa yang Tuhan mau di dalam kita mendengarkan firman Tuhan ini, ya. Oke. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih ya Bapa, kami boleh dikumpulkan meskipun kami berada di rumah kami masing-masing. Kami bersatu di hadapan Engkau, kami memuji nama Tuhan, dan saat ini ya Bapa, kami mau mendengar firman-Mu. Tuhan tolong kami untuk setiap kami boleh mengerti firman Tuhan. Pimpin ya Bapa di dalam kami mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berserah. Amin. Nah, hari ini Lause mau mengajak kita membuka Alkitab kita. Sudah ada? Sudah disiapkan? Nah, untuk adik-adik yang kelas-kelas Batita, kelas Lause Lucy. Nah, itu Mami Papi tolong bantu ya. Untuk yang sudah TK, yang sudah kelas 1, 2, sudah bisa buka sendiri kan? Iya. Kita buka hari ini dari Alkitab kita, kamu bagi 2. Mazmur. Kita akan membaca dari Mazmur. Mazmur itu perjanjian lama. Cara bukanya gampang. Kamu bagi 2 Alkitab kamu, itu sudah ketemu Mazmur. Ya, untuk anak kelas 1, 2, bisa ya? Nah, Mazmur hari ini diambil dari pasal yang ke-119. Pasal itu yang angkanya besar-besar. 119. 119. Mazmur 119 ayatnya yang ke-11. Lause baca dulu sekali buat anak-anak semua ya. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Nah, kita baca sama-sama sekali ya. Anak-anak di rumah juga tetap baca ya. Oke, dari alamatnya dulu baru isinya. 1, 2, 3. Mazmur pasal 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Nah, coba kita baca lagi sama-sama. Dari alamatnya huruf M. M. Mazmur pasal 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Anak-anak tahu nggak? Di sini kita mau menyimpan apa ya? Kita mau menyimpan janjimu. Janjinya siapa di sini? Janjinya Tuhan. Janjinya Tuhan kita mau simpan di mana? Di hati kita. Di hati kita. Di setiap hati kita mau menyimpan janjinya Tuhan. Janjinya Tuhan apa sih? Janjinya Tuhan itu janji bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan yang sayang sama kita. Janjinya Tuhan akan memberkati setiap anak-anak Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya sendirian. Nah, di sini dikatakan supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Engkau di sini itu siapa? Engkau di sini adalah Tuhan. Jadi kita tidak mau sampai kita berdosa, bersalah. Apa sih dosa? Dosa itu segala sesuatu yang membuat Tuhan itu tidak suka, membuat kita menjadi jauh sama Tuhan. Itu dosa. Jadi kalau misalnya kamu lagi mau makan sesuatu, terus kamu jadi marah-marah sama mami, itu kan juga Tuhan tidak senang. Itu sudah salah, itu dosa. Itu menyedihkan hati mami kamu. Nah, lebih baik kalau kita lagi mau makan sesuatu, kita ngomong saja. Kita lagi mau perlu sesuatu, kita juga ucapkan dengan baik dan sopan.
Terus kalau misalnya kita lagi nonton, seru nonton film gitu, kita nggak suka diganggu. Mami suruh makan, kita nggak mau. Mami suruh mandi. Nanti nih, Mami suruh kerjain PR. PR dari Miss udah dikerjain belum? Nanti nih aku mau nonton. Nah, tontonan itu pun menjadi dosanya kita. Jadi tidak sampai melakukan apa-apa itu adalah sesuatu yang salah, no good. Nah, anak-anak, kita tahu bahwa apa yang menjadi kesukaan Tuhan adalah menyenangkan hati Tuhan, itu yang baik, ya. Kita mau baca lagi. Ulangi sekali lagi supaya sungguh kita ingat dan kita simpan firman Tuhan di dalam hati kita. Mulai dari alamatnya ya. M. Mazmur pasal 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Ya, nanti Mami tolong bantu anak-anaknya diingetin lagi ya. Oke, kita mau lanjut. Hari ini kita mau ngapain nih? Hari ini kita mau coba bersama-sama mengingat bahwa cara hidupku punya pengaruh bagi orang sekelilingku. Nah, bagaimana hidup kita bisa berpengaruh? Kita coba lihat dari barang susu yang Los bawa, oke? Anak-anak, tadi pagi sudah minum susu belum? Ya, sudah ya? Lause belum? Lause mau minum sedikit susu dulu ya? Ya, Lause bawa susu pagi ini. Wah, susunya warnanya putih seperti susu kamu ya. Mari kita minum. Manis, enak susunya. Nah, Lause tambahin sedikit lagi susunya. Terus Lause mau isi 1 gelas lagi. Nah, anak-anak, kalau minum susu enak ya, segar ya. Iya, susu ini bisa membuat kita menjadi sehat. Makanya dede-dede baby, kalian sejak bayi, kalian minum susu. Nah, anak-anak, kalau misalnya dari susu ini nih, ya, ada 1, ini kan ada 2 nih. Lause mau coba nih. Nggak sengaja misalnya Lause mau tambahin sedikit tinta. Coba ya. 1. Wah, sedikit doang ya. Coba lihat anak-anak. Ini susu yang ada tintanya. Bagaimana susu ini? Aduh, susunya menjadi rusak. Coba. Ini susu yang bagus, yang nggak dikasih tinta. Yang ini yang ada tinta nggak sengaja dikit. Wah, dari dua susu ini, kira-kira kalau susu ini ada di rumah kamu, di meja makan kamu, Mami akan kasih kamu yang mana? Apakah kasih yang ada tinta? Atau kasih susu yang masih bagus, yang tidak ada tinta? Wah, pasti Mami akan kasih susu yang bagus. Susu yang bagus ini tidak ada tintanya, tidak rusak. Jadi ini pasti akan dikasih ke kamu. Anak-anak, biarpun ini susu dikasih, susunya segini, banyak kan tadi kan? Terus dikasih tintanya cuma sedikit, cuma beberapa tetes. Tapi ternyata sudah merusak susu ini. Susu ini menjadi rusak dan tidak bisa diminum. Wah, kalau Lause minum susu ini yang rusak, apa yang akan terjadi? Iya benar, Lause akan sakit perut. Karena susunya ini sudah tidak susu yang kasih
kesehatan. Susu ini sudah rusak, susu ini sudah tercemar, malah akan membuat kita sakit. Begitu juga setiap kesalahan kita ataupun dosa, biarpun sedikit, itu tetap dosa. Nah, satu tinta sedikit pun kita masukkan ke susu yang bagus, itu sudah merusak susu yang ada di gelas ini. Jadi, kita pasti akan memilih minum yang mana? Susu yang masih bagus, ya. Ini kita mau minum susu yang bagus. Kita nggak mau yang sudah rusak, karena nggak bisa diminum. Nah, anak-anak, kita mau dengar nih satu kisah. Nah, kisahnya itu diambil dari kisah di Alkitab. Di dalam bagian firman Tuhan ini diceritakan, ada satu orang yang merusak satu bangsa, satu orang yang bersalah, satu bangsa yang dihukum. Seperti tadi gelas susu di dalam gelas kita menjadi rusak karena beberapa tetes dari tinta, ya kan? Nah, coba yang punya Alkitab bisa dibuka dari Yosua. Kita akan membacanya, mempelajari firman Tuhan dari bagian Yosua pasal 7. Yosua pasal 7 ayat 1 sampai 26. Oke. Yosua pasal 7 ayat 1 sampai 26. Anak-anak masih ingat bangsa Israel? Iya, bangsa Israel itu yang dipilih oleh Tuhan. Nah, di dalam kisah Yosua ini dikatakan bahwa bangsa Israel itu, orang-orang Israel itu menjadi berubah. Mereka tidak setia lagi kepada Tuhan. Ada barang-barang yang dikumpulkan bahwa itu nggak boleh diambil. Itu dikhususkan untuk Tuhan. Tapi ada yang nakal. Ada yang nakal dan dia diam-diam ambil barang itu dan disimpan diam-diam. Gak ada yang tahu. Barang yang diambil disimpan, tidak ada yang melihat. Nah, tapi siapa yang bisa melihat? Ya, Tuhan bisa lihat orang itu sudah ambil barang secara diam-diam dan disimpan diam-diam. Nah, kemudian yang lain kan nggak tahu. Hanya orang itu saja kan yang tahu kan? Iya, betul. Nah, Yosua pun nggak tahu. Lalu Yosua menyuruh beberapa orang, kamu kemari. Coba kamu pergi ke kota Ai. Kamu lihat dan kamu intai daerah sana, bagaimana orang-orang di sana. Lalu pergilah mereka. Setelah mereka mengintai, melihat, dan mereka kembali. Mereka bilang sama Yosua, Yosua, gak usah banyak-banyak, gak usah semua bangsa pergi menyerang kota Ai. Kenapa? Karena kota itu orangnya sedikit. Kita hanya perlu 2 atau 3.000 orang saja. Kita pasti bisa. Nah, lalu Yosua pun mengikuti apa yang dikatakan para pengintai itu. Dan mereka pun pergi menyiapkan berbagai hal. Lalu mereka pergi menyerang kota Ai itu. Mereka pergi menyerang kota Ai. Baru sampai pintu gerbangnya, ternyata orang-orang Israel ini menjadi takut. Dan mereka malah jadi kalah. Mereka melarikan diri, gak jadi ke kota Ai. Mereka lari. Hah, kenapa? Di belakang mereka dikejar sama orang-orang Ai. Ternyata mereka begitu berani, lebih hebat dari apa yang mereka pikirkan. Lalu orang Israel ini pun lari dan dikejar dan menjadi kalah. Mereka mundur, gak jadi masuk ke kota Ai. Mereka mundur, mereka kembali. Nah, kenapa mereka bisa kalah? Orang Israel loh, Lause. Iya, orang Israel di sini dikatakan kalah. Padahal tadi udah dibilang orangnya sedikit. Kota itu orangnya sedikit. Kenapa jadi kalah? Nah, lalu Yosua melihat orang yang kembali itu, orang-orang Israel itu
kalah, mereka luka-luka dan mereka semuanya terlihat sangat tidak enak. Mereka sedih karena nggak menang. Nah, lalu Yosua pun menjadi berdoa kepada Tuhan. Dia sedih juga kenapa kalah. Padahal kan kita umat pilihan, kita pasti disertai Tuhan. Nah, lalu si Yosua dan juga beberapa tetua-tetua dari orang Israel, mereka sujud, mereka berdoa di depan tabut perjanjian Tuhan. Mereka berdoa, Tuhan, Tuhan. Lalu Tuhan bilang apa? Tuhan bilang, Yosua, kenapa kamu berdoa sampai bersujud begitu? Kamu tahu nggak kenapa kalian semua pada kalah? Kenapa orang Israel kalah dari orang Ai itu? Karena aku marah, Tuhan marah. Tuhan marah karena ada di antara orang Israel itu sudah mengambil bagian yang bukan punya mereka. Mereka mengambil apa yang sudah dikhususkan. Itu melawan perkataan Tuhan. Nah, mereka sudah tidak setia kepada apa yang difirmankan Tuhan. Ada barang-barang yang dikhususkan mereka curi. Dan Tuhan tidak akan menyertai orang Israel sampai orang yang bersalah itu ditemukan dan semua barang yang dicuri itu dikembalikan dan dimurnikan. Wah, lalu Yosua pada esokan paginya dia pun melakukan apa yang Tuhan suruh. Lalu bangsa-bangsa itu dipanggil, dikeluar satu persuku dan ditemukan. Ya benar, ada satu keluarga yang ditemukan. Kemudian ternyata satu orang bapak, dia namanya Akan. Namanya siapa? Akan. Ya, ternyata yang sudah menyembunyikan barang-barang itu adalah Akan. Akan yang sudah berbuat dosa. Akan tidak mengikuti perkataan Tuhan. Akan pun mengakui kepada Yosua bahwa dia salah. Yosua lalu menanyakan kepada Akan, di mana kamu menyimpan semua barang yang kamu curi dari Tuhan? Lalu Akan pun bilang, iya Yosua, ada di kemah saya. Nah, lalu Yosua menyuruh orang-orang Israel pergi dan lihatlah ke tenda Akan. Mereka pun melakukannya dan benar. Di dalam tenda mereka, di dalam tendanya Akan, ditemukan barang-barang yang dicuri oleh Akan. Akan mencuri emas, perak, dan juga jubah yang bagus-bagus. Ternyata pada saat sedang membawa barang-barang itu, Akan tergoda hatinya. Dia melihat, oh barangnya bagus sekali, jubahnya indah sekali. Wah, kalau saya pakai bagaimana ya? Wah, dia tergoda, dia mau. Padahal itu bukan punya dia. Dan itu adalah barang yang dikhususkan untuk Tuhan. Nah, anak-anak, walau bagaimanapun itu adalah salah, terot. Bukan punya Akan. Akan tidak boleh mengambil sedikit pun nggak boleh. Ingat, satu tetes tinta tadi kita masukkan ke dalam gelas susu kita, iya, menjadi rusak. Nah, itu juga Akan karena kesalahan sedikit saja, karena kesalahan Akan satu orang, satu keluarganya kena hukum. Bahkan satu bangsa Israel kena hukum, menjadi kalah, menjadi luka-luka karena satu orang yang berdosa membuat Tuhan marah. Tuhan marah terhadap semua dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Dosa adalah tetap dosa. Jadi setiap kita mau ingat, Tuhan gak suka dosa. Tuhan gak suka kalau kita seperti Akan. Wah, barang itu bagus ya, saya mau. Terus main ambil aja? Gak boleh. Nah, kita balik ke Akan. Lalu apa yang terjadi? Akan dan juga keluarganya dibawa ke satu tempat dan mereka mengalami penghukuman Tuhan. Tuhan marah dan Tuhan menghukum Akan dan keluarganya. Lalu semua barang-barangnya bagaimana? Emas lause, perak lause. Ya, biarpun emas, biarpun perak, dosa adalah dosa dan itu sesuatu yang tidak Tuhan suka. Jadi semua barangnya, bahkan si Akannya dan juga keluarganya semuanya dihukum.
karena dosa yang diperbuat. Jadi jangan bermain-main dengan dosa, ya. Oke, Tuhan tidak suka. Nah, di tempat itu, di tempat akan dihukum, kemudian bangsa Israel pun membuat satu tumpukan batu, timbunan batu yang besar. Dan sampai saat ini, tumpukan batu itu masih ada. Nah, itu sebagai pengingat bahwa jangan bermain-main dengan perintah Tuhan. Harus selalu taat kepada Tuhan. Satu kesalahan bisa menjadi satu bangsa yang kena. Nah, anak-anak, kita saat ini, bagaimana dengan kita? Kita mau yang menjadi, karena saya di rumah, terus satu rumah menjadi berisik banget. Terus, atau kita mau jadi karena saya, karena kamu di rumah, satu anak di rumah menyanyi-nyanyi, bersukacita, di rumah menjadi penuh sukacita. Nah, mana yang dipilih sama kamu? Kamu mau menjadi anak yang bersukacita di dalam rumah, menyanyi-nyanyi misalnya, jadi menyenangkan hati papi mami, atau yang kedua, berteriak-teriak, mau makan berteriak, mau minum juga teriak, marah-marah, pilih yang mana? Nah, kita pikirkan apa yang Tuhan suka, apa yang menyenangkan hati Tuhan, bukan yang membuat kita menjadi jauh sama Tuhan. Kita mau menjadi anak-anak yang dekat dengan Tuhan. Seperti firman Tuhan bahwa kita menyimpan janji Tuhan di dalam hati kita. Kita percaya di dalam keadaan kita, di dalam pandemi saat ini, Tuhan tetap menyertai kita. Biarpun kita di rumah, banyak di antara kita masih sehat, ya kan? Semuanya masih sehat, dipimpin Tuhan, bisa makan, masih bisa kebaktian. Itu juga pimpinan dan berkat Tuhan, ya anak-anak. Dan kita mau menjadi seorang yang good, yang membuat Tuhan senang. Kita juga mau selalu berdoa, semoga Tuhan memberkati para dokter-dokter, para suster-suster, ilmuwan-ilmuwan untuk bisa ketemu obat, jadi pandemi ini bisa selesai, bisa diatasi, dan memberi dampak dari obat ini menjadi hal yang dunia ini menjadi sehat. Kita sehat, mama sehat, papi sehat, koko cece sehat, semuanya menjadi sehat. Jadi yang bisa kita lakukan, ingat di rumah tetap jaga kesehatan, tidak minta ke mall, makan aja di rumah, ya. Makan masakan mami papi, lalu tetap belajar, tetap bikin PR-nya, biarpun miss-nya dari Zoom saja, tapi tetap semangat ya, oke? Ya, kita mau bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan memberkati kami anak-anak-Mu. Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang memberikan sukacita di dalam keberadaan kami. Kami menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan kami. Tuhan, tolong kami untuk kami tidak menjadi akan, tapi kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Tuhan, jaga kami, beri kami kesehatan, tolong kami di dalam kebosanan kami boleh tetap memperoleh sukacita di dalam Engkau, di dalam pujian kepadamu, Tuhan yang tolong kami. Terima kasih ya Bapa, jagai papi mami kami, berkati bangsa kami, dan tolong ya Bapa, Engkau yang menolong setiap langkah untuk boleh ditemukan obat pandemi pada saat ini. Terima kasih Yesus, semuanya kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu, Engkau yang menolong dan menjaga setiap kami. Amin. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan memberkati. Biarlah firman Tuhan dari Lause kalian yang baru saja kalian dengar menjadi arahan hidup kita untuk setia, mau mengakui dosa-dosa kita, dan menjadi contoh untuk hidup lebih baik lagi kepada orang-orang di sekitar kita. Lause mengajak kalian untuk mempersiapkan uang persembahan, seperti yang Lause pernah ajarkan, jangan diucek-ucek
begitu ya duitnya. Jadi kita persiapkan, kita lipat yang rapi, dan kita mau menyanyikan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi anak-anak, sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Anak-anak, kita mau berdoa, doa persembahan. Semuanya udah selesai ya, kita letakkan lagi kotak persembahannya, kita mau lipat tangan dan kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas segala yang Tuhan berikan kepada kami selama sekian menit kami duduk fokus mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, kami datang memberikan persembahan kami dengan sukacita, karena kami bangga kami punya Allah yang luar biasa, yang mau mengampuni dosa-dosa kita. Ya Tuhan, kiranya persembahan ini dapat dipakai bagi kerajaan Tuhan, bagi sekolah minggu kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami berdoa. Amin. Anak-anak sekolah minggu, Lose ada pengumuman. Ya, Lose mau mengingatkan kita semua, kalau perlu dicatat, kalau perlu juga diingat ya, yaitu apa? Kita tetap harus rajin sekolah, jalankan tugasmu sebagai murid dan anak yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan lupa berdoa, baca renungan setiap hari ya. Kiranya papa mama senantiasa mengingatkan anak-anak dan ajak anak-anak untuk baca renungan setiap hari. Nah, Lose juga ada informasi untuk minggu depan. Tema kita berjudul All About Jesus. Oke? All About Jesus. Kita bangkit berdiri, kita mau menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih, dan kita lanjutkan dengan doa Bapa kami dan ditutup dengan amin. Yuk, kita mau bangkit berdiri. Lose tunggu nih. 1, 2, 3. Oke, udah berdiri. Yuk. Dengan sikap hormat, kita tutup mata, lalu kita lipat tangan, kita nyanyikan Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga,
Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak sekolah minggu, kita sudah berakhir untuk ibadah hari ini. Lalu serindu mau peluk dulu ya. Kita ketemu lagi di minggu depan. Temanya apa tadi? All about Jesus. Bye.